Wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku sekalian. Eh, di pagi hari ini, mungkin ini pertemuan pertama kita ya. Jadi sebelumnya Bapak perkenalkan dulu, nama Bapak Muhammad Taufik Awaludin. Ya, jadi Bapak di sini mengampu mata kuliah ilmu kealamiahan dasar. Ya, dan kelas yang Bapak ampu di bahasa Inggris ini ada dua kelas, yaitu kelas 3A dan kelas 3B. Ya, Eh, oke, anak-anak. Jadi ya sehubungan dengan pandemi yang belum berakhir, jadi kegiatan perkuliahan kita belum bisa dilakukan secara langsung ya, belum bisa dilakukan di dalam kelas. Jadi Bapak juga belum tahu nih one by one-nya kalian siapa saja, wajah-wajahnya seperti apa ya. Tetapi tidak usah khawatir, insya Allah nanti kedepannya kita akan kuliah melalui e-learning. Ya, jadi kita manfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam e-learning. Nah, seperti ini yang sudah Bapak buka. Ya, ini adalah akun e-learning punya Bapak. Ya, nama Bapak lengkapnya Muhammad Taufik Awaludin MPD. Jadi nanti bisa kalian akses, buka e-learning kalian masing-masing, kemudian pilih mata kuliahnya, ya, apakah IKD A untuk kelas 3A atau IKD B untuk kelas 3B. Ya, di sini ya. Oke. Nah, semisal ini yang Bapak buka adalah IKD A. Ya, IKD untuk kelas 3A. Tapi isinya sama, ya, sama. 3A dan 3B fiturnya yang ada di dalamnya itu sama, tidak usah khawatir ya. Kemudian ini pertemuan pertama kita, jadi kita kenalan dulu saja, kenalan dengan Bapak dan kenalan juga dengan mata kuliahnya, ya. Apa sih ilmu kealamiahan dasar itu? Nah, untuk pembelajaran e-learning, nah bisa kalian lihat ya bersama di sini di tampilan awalnya itu ada deskripsi mata kuliahnya. Ya, di sini jadi Bapak cantumkan apa itu mata kuliah IAD, kemudian poin-poinnya, konten-kontennya apa saja, ya seperti itu. Dan untuk pertemuan pertama di pengantar, nah Bapak juga memberikan pengantar di sini ya terkait dengan mata kuliah ilmu alamiah dasar. Ya, jadi di sini ilmu alamiah dasar itu termasuk ke dalam kelompok eh, mata kuliah berkehidupan bermasyarakat MKBB. Jadi mata kuliah ini sifatnya umum ya untuk semua jurusan, tidak hanya bagi mahasiswa pendidikan biologi ataupun mahasiswa pendidikan bahasa Inggris saja, tetapi di semua fakultas itu ada ya mata kuliah ilmu alamiah dasar. Karena biasanya pasangannya itu selain ilmu alamiah dasar ada ilmu sosial budaya dasar. Ada IAD, ada ISBD. Ya, seperti itu. Kemudian di pengantar juga nanti bisa kalian temukan ya video Bapak ini bisa kalian nanti temukan di sini. Selain itu juga ada video pengantar lainnya. Ya, jadi nanti bisa kalian pelajari apa sih isi video ini. Ya, sengaja Bapak cantumkannya di awal di sini supaya mudah untuk kalian untuk membukanya. Nah, adapun di pertemuan pertama ini pengantar ya kita lihat. Nah, ini slide-nya ya. Jadi oke, ilmu alamiah dasar. Jadi gambarannya itu ilmu tentang alam ya. Bagi kalian yang mungkin dulu waktu SMA-nya itu jurusannya IPA ya. Jadi ini kurang lebih menggambarkan mata kuliah yang berbau-bau IPA lah, science ya, secara umum. Ya, secara umum. Itu. Jadi semua yang berhubungan dengan IPA, ilmu alam ataupun sains akan dipelajari di sini di ilmu alamiah dasar atau ilmu kealamiahan dasar. Ya. Kemudian di pengantarnya, di sini ada pengantar ilmu alamiah dasar. Kemudian materi berikutnya ada tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Seperti itu. Kemudian ada materi mengenai metode ilmiah. Kemudian materi mengenai alam semesta, kemudian asal mula kehidupan di bumi, ya, kemudian perkembangan dan variabilitas makhluk hidup, evolusi, geografi kehidupan di bumi, ekosistem dan peranan manusia di dalamnya,
Kemudian ada juga peranan IPA dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah dampak IPA dan teknologi bagi kelangsungan hidup manusia. Ya, kurang lebih itu sajian materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya, jadi kalau kita lihat cukup kompleks ya, cukup kompleks materinya, cukup banyak. Bahkan ada beberapa materi sebetulnya yang ini menarik sekali untuk kita diskusikan. Ya, seperti alam semesta, asal mula alam semesta. Nah, kita coba pelajari nanti. Ya, kira-kira kapan alam semesta ini terbentuk? Ya, proses pembentukan alam semesta ini bagaimana? Kemudian ada juga materi mengenai asal mula kehidupan di bumi. Ya, apakah di antara kalian ada yang tahu kira-kira makhluk yang pertama muncul di bumi itu seperti apa? Ya, dan apakah dari kemunculannya itu sudah seperti ini, beragam, beraneka ragam, atau tidak? Ya, atau jangan-jangan bumi itu dulu dihuni oleh makhluk-makhluk yang sifatnya mungkin strukturnya mikroskopis, sederhana, ya. Makanya di sini ada materi mengenai perkembangan dan variabilitas makhluk hidup. Itu. Jadi kalau belajar mengenai teori evolusi itu dikatakan bahwasanya setiap makhluk hidup itu senantiasa mengalami perkembangan. Ya, selain berkembang, setiap makhluk hidup itu senantiasa mengalami variasi. Ya, itulah sebabnya seiring dengan perkembangan teknologi juga, pada umumnya jumlah makhluk hidup itu semakin beragam dengan ditemukannya spesies-spesies yang baru. Gitu. Para peneliti tidak pernah henti-henti melakukan penelitian, ya. Ada istilahnya ditemukan spesies serangga yang baru, ditemukan jenis ikan yang baru. Nah, seperti itu. Nah, itu juga mungkin perlu kita diskusikan ya. Seperti apa proses penemuan makhluk-makhluk hidup yang baru itu? Apakah memang betul mereka mengalami variasi atau tidak? Itu. Dan juga nanti kita mungkin banyak berdiskusi mengenai evolusi. Ya, silakan kita berdebat ya, tetapi dalam konteks yang tepat ya. Apakah evolusi betul terjadi? Seperti apa prosesnya? Bagaimana teorinya? Ya, yang jelas kita belajar dalam konteks yang sifatnya ilmiah. Ya, Bapak tidak akan dalam belajar tentang IKD itu, Bapak tidak akan mempermasalahkan argumen-argumen kalian. Silakan saja kalian punya pendapat, punya komentar apa, selama itu tidak terlalu jauh keluar dari konteks materi. Ya, seperti itu. Dan mungkin ini di materi-materi terakhirnya itu ada mengenai peranan IPA dalam kehidupan manusia, ya, serta dampaknya. Ya, karena apa? Ya, kita mungkin akhir-akhir ini tahu ya bahwasanya sains IPA itu banyak sekali menghasilkan teknologi seperti itu. Akan tetapi seringkali sains dan teknologi ini dihadapkan pada dua pilihan. Apakah dia bisa memberikan manfaat yang positif atau justru dia memberikan dampak yang negatif. Itu. Lalu bagaimana cara kita agar bisa memanfaatkan IPA dan teknologi ini secara bijak seperti itu, ya. Oke, jadi kembali lagi kepada e-learning kita. Jadi nanti insya Allah di setiap pertemuannya Bapak akan selalu berikan video-video pengantar ya bagi kalian dalam mempelajari ilmu alamiah dasar. Kemudian selain itu juga Bapak akan selalu berikan video-video referensi tambahan. Kemudian akan ada juga bahan-bahan diskusi bagi kalian ataupun tugas, termasuk nanti bahan-bahan ajarnya yang bisa kalian download ya, yang bisa kalian download di rumah masing-masing. Oke, seperti itu saja pengantar dari Bapak. Untuk berikutnya silakan kalian simak video yang sudah Bapak sajikan. Kemudian silakan kalian kerjakan forum diskusi yang sudah Bapak buat, dan mohon Bapak minta kalian bisa berargumen seaktif mungkin ya. Jadi kalian bisa berpendapat. Ya, silakan kemukakan pendapatnya masing-masing. Oke, itu saja dari Bapak sebagai pengantar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.